Nggak ada yang kayak gini. Ganti deh. Bring the pain on, yeah. Hai semuanya, apa kabar? Gue harap baik-baik aja ya, karena di situasi sekarang ini. Nah, pada penasaran gak sih hidup di Swiss itu sebenarnya seperti apa? Bagaimana? Enak gak sih? Nyaman gak sih? Karena itu, di video kali ini gue akan membahas 5 alasan atau 5 hal kenapa tinggal di Swiss itu enak. So, nonton video ini sampai habis ya, apalagi kalau misalnya lo ingin atau ada rencana untuk pindah ke Swiss. Oke? Kalau misalnya lo ngerasa kayak ada yang berubah di kamera ini, video ini ya karena gue ganti kameranya, sekarang pakai kamera HP. Kamera gue tadi baterainya habis, lupa dicas malam. Oke, lanjut. Nah, sebelum gue bahas kelima hal tadi, gue ingin mengatakan gue tuh sekarang tinggal di Swiss udah berjalan 4,5 tahun. Dan alasan kenapa gue membahas soal ini, enaknya tinggal di Swiss, karena sebagai informasi aja, kalau misalnya di antara kalian ada yang misalnya penasaran kehidupan di Swiss itu seperti apa, atau ada rencana untuk tinggal di sini, kuliah, sekolah, kerja, atau apapun itu. So, kita langsung aja ke yang pertama, yaitu sebagai pelajar atau mahasiswa, itu enaknya di Swiss karena suka dapat diskon. Beruntung banget kan untuk para pelajar dan mahasiswa itu. Diskon itu seperti apa? Contohnya, November kemarin gue ke dokter gigi. Gue harus cabut operasi kecil gigi yang suka tumbuh waktu kalian umur 20-an, 20 sampai 25, 24 itu gue lupa namanya apa. Gue harus cabut karena rahang gue yang terlalu kecil. Soalnya kalau nggak dicabut tuh waktu itu kondisinya udah lecet-lecet dinding mulut gue di sini dan berdarah, udah bengkak. Terus dokter gigi di sini tuh mahal banget dan gue nggak punya asuransi untuk dokter gigi di sini. Terus gue mikir, Ke dokter gigi mahal? Nggak ke dokter gigi, guanya menderita. ya kan? Terus gue mikir, udahlah gue ke dokter gigi aja, gimana nanti deh, yang penting diurusin dulu deh ini. Terus ternyata waktu udah selesai operasi terus ditanya status kamu apa, dan ternyata beberapa bulan kemudian setelah gua mendapatkan tagihannya lewat pos, dapat diskon dong. Gua lupa sekitar 10 sampai 30% kayaknya. Nah, selain itu di mana lagi? Untuk bioskop di sini dapat diskon juga. Untuk mengunjungi museum-museum atau misalnya untuk tiket-tiket kereta tertentu dan masih banyak hal lagi. Yang kedua, air di Swiss itu bersih banget. Saking bersihnya lo bisa langsung minum dari air keran. Yang ini tuh gue suka banget dan praktis banget. Coba kapan lagi Lo tinggal buka keran, cus minum, gak usah mikir beli air galon, beli botolan dulu, apa ini itu. Tinggal buka keran aja langsung terus minum airnya. apalagi kalau misalnya tinggal di atas gunung, wah udah deh, udah bersih airnya, terus seger pula diminum. Gimana ya air seger itu, gue ngejelasinnya lo pasti tahu kan seperti apa gitu rasanya segar air itu. Tapi ya nggak usah kepikiran macam-macam, aduh air dari keran emang disuling dulu lah, bersih nggak sih? Bersih dan dijamin nggak akan mati kok, nggak usah takut. Ini buktinya ya. Nggak ada masalah tuh. Atau misalnya lo atau orang-orang lagi berpergian di kota di Swiss atau di gunung atau dimanapun itu, dan biasanya suka ada kayak keran air mancur kecil gitu dan air yang mengalir keluar. Itu tuh airnya tuh bisa diminum loh, tidak berbahaya dan aman. Gue sering kok, kadang kalau misalnya gue lagi jalan kemana terus gue bawa botol air minum aja. Kalau airnya habis tinggal isi ulang dari air mancur kecil itu. Gue tahu banget di depan tempat gedung gue kerja itu ada kayak air mancur kecil gitu dan umurnya tuh udah sampai 300 tahun kayaknya. Dan air yang mengalir itu tetap bersih dan tetap ya
gue minum dan sama orang-orang yang lain juga diminum, aman-aman aja. Kalaupun airnya misalnya nggak bisa diminum, dari air mancur itu pasti akan ada kayak tanda kecil gitu dan tertulis ya air ini bukan untuk diminum. Jadi kalau misalnya lo lagi ke Swiss atau lagi di jalan-jalan di Swiss gini, jangan lupa untuk bawa botol air minum untuk jaga-jaga. Oke? So, yang ketiga. Yang ketiga ini, wah udah deh enak banget. Lo bisa milih lo mau kerja berapa persen di Swiss. Coba bayangin, kapan lagi dan di mana lagi lo bisa milih mau berapa persentase pekerjaan lo. Tapi tunggu dulu deh, kerja persenan itu maksudnya seperti apa ya? Jadi gini, misalnya lo kerja 100%. Nah, kerja 100% itu berarti lo kerja 5 hari dalam seminggu dan dapat 2 hari libur atau off. Kerjanya sama, ya 1 hari bisa sekitar 8-9 jam. Dalam seminggu berarti total jam kerjanya sekitar dari 40 sampai 45 jam. Terus persennya itu bisa dikurangin gak sih untuk kerjanya? Bisa 80%, 60%, 40%, 20%, atau lebih atau kurang. Tapi harus tahu konsekuensinya. Kalau misalnya persentase kerjanya berkurang, sudah pasti gajinya pun lebih sedikit. Tapi hal ini tuh bukan sembarang aja kayak lo bisa di mana aja terus lo bilang gue gak mau kerja 100%, gue cuma mau 80%. Nggak bisa. Hal ini tuh juga tergantung di mana tempat lo kerja. Contohnya bisa aja lo nemu di majalah, koran, internet atau apapun itu, ada orang butuh koki, butuh pelayan, tapi kerjanya tuh bukan 100%. Mereka cuma butuh misalnya hanya 60%, 80%. Itu baru bisa. Atau misalnya lo udah lama banget kerja di suatu perusahaan atau di suatu tempat, terus lo bilang ke bos lo, bos, ada sesuatu yang terjadi nih, boleh nggak gue mulai sekarang kerjanya cuma 80%? Jadi lo bernegosiasi dengan bos lo. Tapi jangan kaget, bisa saja diterima ataupun sebaliknya. Hal yang keempat itu karena fasilitas transportasi di Swiss. Kenapa? Karena transportasi di Swiss itu wah udah deh, udah nyaman, bersih, memadai, tepat waktu pula, semuanya terjadwal. Sebenarnya kalau misalnya transportasi di sini dan di Indonesia itu dibandingkan, di sini tuh jauh lebih sedikit loh jumlahnya. Bisa dihitung dengan jari, apa aja itu ya? Kereta, bus, tram, cable car, dan kapal. Ada satu lagi sih, taksi, cuman jumlahnya nggak terlalu banyak, taksi sedikit karena taksi di sini tuh mahal banget. Jadi kalau di Swiss itu nggak usah bingung terus mikir, aduh besok gue harus nunggu nih sampai kendaraan ini datang misalnya. Nggak usah, karena semuanya itu udah ada jadwalnya untuk berapa kali dalam sejam datang atau jam berapa aja. Jadi semua itu udah ada jadwal dan lo bisa lihat di internet atau di aplikasinya. Jadi lo tinggal milih deh jam keberangkatan yang mana yang cocok dengan agenda lo itu. Untuk beli tiketnya itu juga nggak ribet-ribet banget. Ada mesin otomatis, tinggal klik-klik-klik sendiri, bayar, masukin uang, selesai. Bisa beli di loket tiket di stasiun, atau beli lewat internet, ada aplikasinya yaitu SBB. Biasanya untuk harga tiket dan kendaraannya itu mereka diatur per zona, kayak zona 1, zona 2, zona 3. Dan bisa aja untuk satu zona itu terdiri dari beberapa desa atau kota kecil atau kota besar. Dan untuk tiketnya itu ada berbagai macam jenisnya loh. Misalnya untuk tiket yang sekali jalan, tiket untuk seharian. Jadi misalnya untuk zona 1, untuk selama seharian lo bisa sampai jam 5 pagi besoknya di zona itu berangkat atau keliling-keliling bawa pakai bus, pakai kereta. Ada tiket bulanan, tahunan, atau juga untuk 6 kali jalan. Jadi transportasi di Swiss itu udah melewati gunung, melewati danau, ada semua lengkap deh pokoknya. Ya kan? Ya.
Yang terakhir, kalau misalnya lo suka berkegiatan di luar atau kegiatan outdoor, udah deh, di Swiss itu surganya. Dijamin lo pasti akan suka dan senang banget. Di sini itu banyak banget pilihannya kalau lo ingin berkegiatan di luar dan gratis pula. Contoh kalau misalnya lo seneng hiking, naik gunung, di Swiss itu ya udah gunung di mana-mana deh ada. Jalur pendakiannya pun juga banyak banget. Lo bisa milih dari yang gampang sampai anak kecil pun bisa hiking, atau yang susah, yang terjal banget. Gila sih jalurnya. Ini hujan, mau badai, gue takut. Sudah. Dan banyaknya yang gak ada kayak tiket masuk atau bayar atau per pos gitu ya, kebanyakan gak ada sih. Selama ini sampai sejauh ini gue belum nemu yang seperti itu. Paling bayarnya cuman kayak mungkin untuk sampai ke titik awalnya untuk mendaki, untuk hiking, lo harus naik bus dulu atau misalnya harus naik cable car dulu. Dan gak usah takut tersesat karena jalurnya itu udah ada, udah dibuat, dan penanda jalannya pun sudah ada yang kayak panah-panah gitu, atau biasanya suka ada kayak dicat gitu, merah, putih, merah. Itu berarti jalur pendakian. Nggak usah ke gunung deh, atau misalnya ke bukit aja juga ada. Atau misalnya kayak sekedar jalan kaki. Orang sini tuh seneng banget jalan kaki, spazieren gehen. Misalnya mereka off day, ada waktu untuk hari ini atau besok atau kapanpun itu, mereka mungkin jalan kaki kayak di sepanjang danau, pinggir sungai, atau misalnya di desa ke desa aja dengan pemandangan-pemandangannya, atau ke dalam hutan-hutan kecil gitu. Atau misalnya lo yang seneng banget sama berenang, udah deh, di Swiss itu juga Wah, surganya deh, apalagi dengan pemandangan indahnya di Swiss. lo bisa berenang di danau, di sungai, dan gratis. Kalau misalnya nggak gratis itu ya tentu saja di kolam renang umum dong. Dan terkadang di tempat renang fasilitas yang udah disediakan itu ya juga lengkap. Ada kamar mandinya, ada ruang ganti, atau lo bisa berenang dengan pemandangan-pemandangan pegunungan, alam, ataupun di kota-kota besar. Atau yang hobi naik sepeda. Di Swiss juga top deh. Apalagi kalau lagi musim panas gini, summer gini, ya banyak orang yang naik sepeda. Mereka dari desa ke desa aja di jalanan. Bahkan di sini itu terkadang ya sudah dibuat jalur khusus untuk jalur sepeda. Untuk hobi-hobi lainnya tuh masih banyak sih. Ada kayak bisa ski, bisa snowboard, bisa panjat tebing, bisa schlitteln. Itu snowboard, ski sama schlitteln itu untuk musim dingin ya, musim winter. Atau camping juga bisa di sini. Mancing pun juga bisa loh, asal lo punya kayak license-nya gitu, beli. Wah, udah deh, pokoknya banyak banget untuk mencari kegiatan-kegiatan di sini. Dan kadang mereka juga suka kayak bikin sebuah destinasi gitu di tempat alam biar orang-orang yang pada senang keluar, refreshing. Gue tuh pernah ya, gue inget gue waktu itu di Rotkreuz ada itu kayak tempat kota kecil gitu dekat Lutsen. Gue lagi ngunjungin temen gue, terus kita jogging sore. Terus kita jogging ke arah hutan kecil, di situ ada. Terus gue kaget kayak di hutan itu tiba-tiba udah tersedia fasilitas untuk berolahraga. Ataupun juga biasanya di atas bukit, di atas gunung itu, atau di sungai dimanapun itu, mereka pemerintahnya tuh sudah menyediakan kayak tempat untuk grill, bakar-bakar. Bukan bakar tempatnya ya, tapi kayak ya lo mau piknik, makan-makan di situ, ada tempat duduknya, nyaman kan? Jadi gimana? Sebenarnya nyaman dan enak kan tinggal di Swiss. Dan kelima hal tadi yang gue sebutkan itu belum semuanya loh. Masih ada hal-hal lain yang bikin enak tinggal di Swiss. Kalau misalnya lo ada rencana untuk pindah ke sini, sekolah, kuliah, kerja, atau apapun itu, gue harap semoga rencananya berjalan lancar. Jadi jangan lupa untuk tetap positive thinking. Seperti biasa, jangan lupa untuk share video ini ke siapapun itu, ke teman-teman atau ke orang yang ingin lo ajak main bareng ke Swiss. Mungkin traveling di sini, jalan-jalan, liburan. Juga like video ini dan komen kalau misalnya ada yang ingin lo tanyakan. Di Swiss itu seperti apa ya untuk hal ini, untuk itunya, atau misalnya mungkin lo juga tinggal di Swiss atau di negara lain.
kasih tahu dong kenapa sih enak tinggal di negara itu. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel gue biar gak ketinggalan video-video lainnya. Oke, so gue Raisya, sampai jumpa di video lainnya. Bye.